Shalom semuanya. Seneng banget Abang Iyal bisa ketemu lagi sama adik-adik. Hari ini kita mau merayakan apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, kira-kira kalau Abang Iyal berdiri di tempat kayak ini, kira-kira kita mau merayakan apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, it's Christmas! Yeay! Nah, apa sih yang bikin kalian paling senang pas di hari Natal? Apa pohonnya? Atau baju Natal? Atau semua kado-kadonya? Nah, ngomong-ngomong soal kado, di sini ada kado nih. Lihat nih. Tapi kira-kira ini buat siapa ya? Ada yang tahu? Hah? Ada nama aku. Berarti ini kado punya aku. Kira-kira isinya apa ya? Apa isinya mobil baru? Atau isinya buku baru? Atau apa ya? Abang Gial nggak mau buka sekarang. Nanti aja kita bukanya bareng-bareng ya. Jadi sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokus, kita mau serius. Aku mau mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk merayakan Natal. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Natal untuk kita semua. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Natal kita. Kita mau katakan kita sorga bergema. Semuanya siap-siap ya. Semua boleh sambil tepuk tangan. Boleh angkat tangannya. Kita mau puji Tuhan Yesus. Tuhan kita Raja Damai yang besar. Bisa ya? Raja Damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Tetap bersuka cita, kita mau angkat pujian ini dari awal. Sama-sama kita mau katakan kita sorga bergema. Lahir
berhimpun untuk kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur karena Tuhan sudah lahir untuk kita semua. Yuk, kita lebih sungguh lagi kita mau sama-sama bernyanyi untuk Tuhan Yesus kita yang sudah lahir untuk kita semua. Bernyanyilah kamu. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Selamat pagi, Merry Christmas. Aku kangen banget sama kalian semua. Kangen banget gak sih kita ibadah di gereja, dengerin kakak-kakak sekolah minggu cerita di gereja, habis itu kita main-main. Kangen banget, udah mau setahun ya, gak kerasa. Oh iya, kan sekarang lagi Christmas kan? Aku tuh jujur deh, aku tuh bingung banget. Karena Natal kali ini kita masih quarantine. Jujur aja aku sih rada kesel, rada sedih. Karena Natal tahun ini aku gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa ketemu keluarga, gak bisa ibadah Natal di gereja. Kayak banyak banget yang berubah. Aku sampai udah capek banget di rumah terus. Bosen rasanya. Tapi aku jadi kepikiran kalau teman-teman aku ngerasain hal yang sama nggak ya? Apa kita call mereka aja? Kalau gitu aku mau telepon mereka ya. Yuk kita dengar mereka. Hai guys, ya ampun, aku kangen banget sama kalian. Kayak udah lama banget gak sih terakhir waktu kita ketemu pas di gereja main-main. Aku mau nanya deh, aku nge-call kalian semua di Zoom ini karena aku pengen nanya. Kan sekarang kita masih quarantine kayak gini kan, tapi kita udah mau Christmas. Jadi aku tuh penasaran banget kalau kalian itu ngerayain Christmasnya kayak gimana. Aku dulu. Natal aku sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi aku nggak pasang pohon Natal. Soalnya kata mamaku nggak ada tamu, jadi nggak usah pasang. Tapi aku bersyukur banget, aku masih bisa sampai hari ini. Walaupun dari awal tahun kita kuarantin, aku masih bisa makan, masih bisa ibadah, masih bisa sekolah. Aku masih bisa melakukan semua aktivitas dari rumah. Jadi aku senang-senang aja. Kalau aku sebenarnya sedih, tapi aku juga bersyukur karena aku kan masih bisa ibadah, sekolah, dan juga bisa main gitu loh. Tapi semuanya itu aku lakuin online, jadi kadang-kadang bosen. Dan aku belakangan ini mulai mikir,
kenapa Tuhan ngasih virus kayak gini. Aku ngerti sih Tuhan itu baik, tapi Apaan sih Noel? Kalau emang kamu nggak percaya, Wen, ya udah, jangan setengah-setengah gitu. Aku aja juga kesel kayak semuanya sekarang harus dari rumah. iya sih, tapi bukannya kita juga harus terus percaya ya sama Tuhan di waktu-waktu kayak Ah gini. udahlah, nggak ada yang lagi bisa bikin dunia kita normal lagi. Sekarang aja kita aja salaman nggak bisa. Udah nggak bisa kayak dulu. Nggak bisa kayak ngapain aja bisa have fun bareng-bareng di luar. Iya sih, aku juga kadang kayak kesel gitu. Maksudnya kayak kita nggak bisa lagi ketemu sama banyak orang kayak dulu kan. Tapi sekarang aja, kita aja kalau ketemu orang kayak ada jaraknya kan, kayak minimal 1 meter. Tapi harusnya kita justru lebih bersyukur lagi. Nih, kalian lihat ya, kalian gak bisa kemana-mana. Tapi kalian masih bisa sekolah, masih bisa makan, masih bisa ibadah. Banyak loh orang di luar sana yang gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan ada yang sampai jatuh sakit banget sampai gak bisa ngapa-ngapain. Justru kita harusnya di rumah bisa jadi berkat buat orang-orang di rumah kita, buat tetangga kita, buat teman-teman kita. Kayak lagu ini nih, gimana kita diingetin supaya bisa jadi terang. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Emangnya kita lampu disuruh bersinar? Bukan, maksudnya bukan jadi lampu. Masa kita jadi lampu? Tapi maksudnya Tuhan tuh mau kita tetap bersinar buat orang-orang lain. Jadi berkat, Ya bukannya bisa kan jadi kalau lampu. terang, kalau nggak lampu jadi matahari ya berarti jadi lampu Pokoknya dong. intinya kita itu disuruh jadi berkat. Noel, BTW kok kamu diam aja sih dari tadi? Iya Kamu maaf. lagi ngeliatin apa sih? lihat apa Dari sih, tadi Wan? kita ngobrol, kamu kayak fokus banget. Apa sih yang kamu liatin? Iya maaf, aku barusan baca Alkitab yang bergambar gitu. Terus aku lihat ada kayak gambar kakek-kakek gitu. Terus dia bilang kayak gini nih. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, aku tuh bingung. Ini maksudnya siapa ya? Kok dia bilang ada anak yang baru lahir terus memimpin gitu loh, dan bisa bikin dunia selamat lagi. Keren banget nih anak. Anak siapa ya? Namanya siapa, ada yang tahu nggak? Nah, jadi yang kamu lihat itu, Weng, itu tuh bukan sembarang kakek-kakek. Jadi itu adalah seorang nabi yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada orang-orang di bumi ini. Nah, kalau tadi Noel bilang Noel lagi baca Alkitab, pasti Noel udah lewatin perjanjian lama. Yuk kita lihat ceritanya ulang bareng-bareng. Nah, teman-teman inget kan
bagaimana waktu pertama banget di dalam Alkitab diceritakan kalau Tuhan menciptakan bumi ini. Tuhan yang ciptain langit, Tuhan yang ciptain pohon-pohon, Tuhan yang ciptain semua binatang, bahkan Tuhan juga ciptain aku dan kamu. Tuhan ciptain semua manusia, dan Tuhan melihat bahwa semua yang Dia ciptakan itu baik. Tapi waktu Tuhan sudah menciptakan yang baik, manusia pertama yang Tuhan ciptakan tidak taat kepada Tuhan. Kalian pasti ingat kan cerita di saat Adam dan Hawa tidak mentaati Tuhan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Padahal Tuhan udah bilang dia boleh makan apa aja yang ada di situ kecuali buah itu. Tapi mereka lebih pilih untuk menaati si ular. Nah, akhirnya karena mereka berbuat dosa, hubungan manusia dengan Tuhan jadi rusak. Dan mulai saat itu, semua orang yang di dunia mulai melakukan dosa. Di zamannya Nabi Nuh, manusia mulai berbuat dosa lebih jahat lagi. Banyak yang mencuri, banyak yang berbohong, banyak yang melakukan kekerasan, banyak orang-orang kasar. Dan Tuhan gak suka lihat orang-orang berbuat dosa. Tuhan gak suka lihat ciptaannya berbuat hal-hal yang tidak baik. Akhirnya Tuhan mengirimkan air bah sampai bumi ini tenggelam. Sampai airnya itu, banjirnya itu berhari-hari. Nah, akhirnya karena banjirnya berhari-hari, semua manusia yang ada di bumi hilang. Karena Tuhan gak suka lihat manusia berbuat dosa. Tapi teman-teman, Tuhan gak bisa jauh-jauh dari kita. Karena Tuhan Yesus itu sayang banget sama semua ciptaannya. Jadi Tuhan sayang sama aku, Tuhan sayang sama kamu, Tuhan sayang sama semua orang yang ada di dunia. Nah, kalau teman-teman juga ingat, ada cerita tentang satu bangsa yang Tuhan pilih. Tapi pada suatu ketika bangsa ini terjebak di tanah Mesir. Dan di sana mereka diperlakukan tidak baik. Mereka dipaksa untuk bekerja, mereka disiksa. Tapi karena Tuhan sayang banget sama mereka, akhirnya Tuhan membebaskan mereka. Emang sih waktu mereka berjalan ke tempat yang Tuhan udah tunjukin, mereka kadang kehabisan makan, mereka kadang kehabisan minum. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan mereka kelaparan. Tuhan selalu memberikan mereka makan yang cukup, minum yang cukup. Tuhan gak pernah biarin mereka kedinginan. Tuhan juga gak pernah biarin mereka kepanasan. Tapi kalau mereka lagi marah-marah, Tuhan juga tetap hukum. Tapi kalau mereka bersyukur, Tuhan juga memberkati. Nah, akhirnya Tuhan mulai mengirimkan orang-orang yang Tuhan pilih untuk memberitakan pesannya, untuk memberitakan perkataan-perkataannya. Salah satunya adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mulai menceritakan kalau akan ada seorang anak yang lahir untuk menyelamatkan semua umat manusia. Sehingga di saat anak ini lahir, semua orang bisa selamat dan bisa tahu jalan ke surga. Dan akhirnya benar. Ternyata setelah beribu-ribu tahun, lahirlah seorang anak, yaitu Yesus. Dan kalau kalian baca di dalam Alkitab, banyak banget cerita-cerita dan pesan-pesan dari nabi-nabi kalau akan ada seorang anak yang lahir dan akan membawa keselamatan buat kita semua. Nah, teman-teman, Yesus ini lahir ke dunia dan datang ke dunia jauh-jauh dari surga cuma buat menyelamatkan kita semua. Dan Tuhan lahir ke dunia itu adalah kado yang paling besar yang manusia bisa terima. Jadi kita jangan cuma pikirin kado-kado, jangan cuma pikirin makanan-makanan, jangan cuma pikirin main-main, tapi justru kita harus bersyukur di hari Natal ini karena kelahiran Tuhan. Iya juga ya, bangsa Israel kan dulu kalau mereka bersungut-sungut pasti dihukum sama Tuhan. Dan kalau mereka bersyukur, pasti Tuhan berkati lebih lagi. Berarti kita ini juga harusnya bersyukur ya.
Meskipun keadaan kita lagi kuarantin kayak gini, Tuhan tetap pelihara kita. Bener Oh ya, banget. apalagi sekarang ini kan kita lagi Natal. Kita ini merayakan kelahiran Yesus yang datang ke dunia dan dia bisa nyelamatin kita. Keren banget ya kalau dipikir-pikir, kayak Tuhan yang mulia mau jadi manusia, mau nyelamatin kita semua. Tuh Matthew, makanya kamu tuh jangan marah-marah terus. Buktinya Tuhan aja tuh peduli sama kita. Dia pelihara kita. Burung aja dipelihara, bunga aja dipelihara. Apalagi kamu manusia seorang doang. Kan ada lagunya kayak gini. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Ya walaupun kita nggak bisa main bareng, tapi kita masih bisa Natal bareng-bareng, masih bisa ketemu lewat online, walaupun nggak kayak biasanya, nggak kayak dulu, tapi tetap harus bisa bersyukur. Nah, jadi kalau kita hari ini bisa merayakan Natal, itu bukan karena kita merayakan baju baru atau merayakan mainan baru atau merayakan supaya bisa ketemu teman-teman aja. Tapi kita justru merayakan kelahiran Tuhan dan bersyukur atas kelahirannya. Karena kalau Tuhan gak lahir ke dunia ini, mungkin kita gak ada hari ini di sini. Mungkin kita juga gak sehat sampai hari ini. Karena kita semua bisa hidup dan bisa sehat, bisa seneng karena Tuhan Yesus. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita untuk berterima kasih atas kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini yang membuat kita bisa menjadi selamat. Kakak Febe undang semuanya untuk menyiapkan lilin dan kita akan sama-sama angkat pujian kita, Penasehat Ajaib. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Adik-adik yang ada di rumah, setiap tahun kita pasti merayakan Natal. Kita merayakan Natal pastinya penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Tapi adik-adik, tahun ini kita merayakan Natal secara berbeda. Kita nggak bisa pergi ke gereja, kita nggak bisa pergi ke rumah saudara-saudara, kita tidak bisa berpergian kemana-mana. Kita hanya di rumah aja. Tapi adik-adik, nggak apa-apa itu semua. Karena yang terpenting, kita merayakan Natal itu untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita tentunya. Kakak Marla mau mengajak kita semua untuk selalu bersyukur dan mengingat kebaikan Tuhan Yesus.
kita masih ada sampai saat ini. Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, ataupun ada saudara-saudara di sekitar kalian semua. Kita harus bersyukur Tuhan Yesus itu baik sampai saat hari ini. Yuk adik-adik, kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus gak cuma di hari Natal aja, tetapi setiap hari. Nasihat ajaib Allah yang berkesan, Bapa yang kekal, Raja yang baik, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I'm so thankful for your grace above me. Shalom adik-adik. Senang banget hari ini Kak Zali bisa ketemu kalian semua. Coba, kira-kira sekarang kita mau ngapain ya? Ada yang tahu nggak? Nah, hari ini kita mau bikin sesuatu yang spesial banget di hari Natal ini. Kira-kira kita mau bikin apa ya? Nah, yuk kita siapin alat dan bahannya dulu. Kertas buffalo berwarna hijau, kertas berukuran A4 berwarna hijau, kertas kado yang udah aku potong, ada lem, tuh nggak harus double tip ya, terus ada penggaris, terus juga ada cotton ball atau kapas yang berbentuk bola, kita butuh 2 pieces ya, ada pita kecil berwarna merah, ada gunting, ada mata mainan, butuh 2, dan terakhir spidol. Nah, spidolnya warna apa aja ya? Yuk langsung kita buat aja. Nah, adik-adik, sekarang kita ambil yuk kertas buffalo warna hijaunya. Dan
kertas kado. Kita ambil. Nah, setelah itu adik-adik tempel kertas kadonya di tengah-tengah buffalo seperti ini. Harus di tengah-tengah ya, jangan ke sini. Pokoknya benar-benar harus di tengah. Nah, adik-adik, ini kertas yang udah jadi ya, yang udah ditempelin sama kertas kadonya. Nah, sekarang kita lipat sampai ke belah dua seperti ini. Jadi bisa dibuka tutup. Nah, sekarang ini kita simpan dulu. Sekarang kita siapin kertas A4 yang warna hijau. Nah, ini. Nah, setelah itu, ini kita tandain dulu ya. Nah, seperti ini garisnya ya adik-adik. Jadi ini lebarnya 1,5 cm. Nah, yang sudah kita garis ini kita lipat ya. Lipat mengikuti garis ini. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita udah tahu nih ukurannya ini, kertas yang ini memiliki ukuran 1,5 cm. Nah, kalau kita sudah melipat seperti ini, kita balik kertasnya, lalu kita lipat mengikuti ukuran yang 1,5 cm tadi. Seperti ini. Jadi ukurannya sama ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita balik lagi. Kita lipat lagi. Kita lipat lagi. Dan seterusnya seperti itu ya. Kita bolak-balik. Kita lipat. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita ambil dari ujung sini ke sini sebanyak 3 cm. Seperti ini. Nah, dari garis yang lurus ini, kita ambil ke sini 5 cm. Nah, ini yang 3 cm, ini yang 5 cm. Nah, dari batas garis yang ini, kita ke sini ambil 7 cm. Nah, terakhir dari garis yang ini, ke sini kita ambil 9 cm. Nah, jadi bentukannya seperti ini ya. Nah, kalau sudah ada garis seperti ini, adik-adik boleh potong ya. Tapi minta bantuan mami papinya ya, atau mami papinya boleh liatin anak-anaknya. Nah, kalau udah sisanya yang dipakai kita buang ya. Kalau sudah, kita ambil kertas buffalo tadi yang sudah kita tempelkan kertas kado tadi. Nah, pertama untuk membuat pohon Natalnya kita butuh lem. Tapi di sini aku pakai double tip ya. Nah, kita tempel agak mepet ke garis tengah. Kita tempel. Nah, udah. Lalu kita lem lagi di sisi lainnya. Nah, setelah dilem, adik-adik boleh tutup kertas buffalo-nya. Lalu dibuka lagi. Nah, udah jadi seperti ini. Kita lakukan seperti di ukuran 3 cm ke kertas yang 5 cm tadi. Dikasih jarak ya, jangan terlalu mepet. Nah, kita lakukan seterusnya sampai habis ya kertasnya. Dan tada, sudah jadi ya. Nah, jangan lupa tadi kita udah punya bintang di awal. Kita tempelin dulu ya bintangnya. Nah, ini bintangnya aku tempel ya. Wah, udah jadi deh. Nah, adik-adik, ini contoh yang udah jadi ya. Pohonnya seperti ini. Nah, adik-adik, karena di depannya masih kosong, yuk kita tambahin apa aja ya biar kelihatan rame. Nah, adik-adik bisa siapin 2 cotton ball, 1 pita, dan 2 mata mainan. Nah, pertama kita pipih-pipihin dulu yuk cotton ballnya seperti ini sampai dia melebar. Ini juga kita pipih-pipihin ya, jadi dua-duanya dipipih-pipihin. Nanti ini kapasnya kita tempel di ujung sini seperti ini.
Nah, kalau udah ditempel seperti ini, sekarang kita tambahin matanya. Nah, udah deh, matanya udah ditambahin kayak gini. Nah, sekarang kita tambahin pita. Nah, nanti adik-adik pitanya tempel di tengah sini. Nah, udah jadi deh. Sekarang udah ada pitanya, udah ada matanya, tapi masih sepi. Nah, adik-adik, Kak Zelik mau nambahin nih, ada foto Kak Zelik sama abang-abang, kakak-kakak Elliot. Nah, adik-adik boleh tempel nih foto adik-adik sama papi mami, sama temen, boleh banget. Nanti tempel di depan sini. Nah, sekarang kalau masih sepi, adik-adik boleh banget hias. Sekarang Kak Zelik mau hias dulu, adik-adik juga hias dulu ya. Nah, adik-adik ini punya Kak Zelik yang udah jadi. Lucu banget ya, ada snowman, ada foto abang-abang sama Kak Zelik, terus ada tulisan Merry Christmas. Terus kita buka dalamnya ya. 1, 2, wah bagus banget ya. Nah, adik-adik bisa banget nih dikasih ke mami papi atau dikirim ke teman-teman, boleh banget. Sampai jumpa adik-adik. Wow, ceritanya keren banget ya adik-adik. Ternyata Tuhan udah kasih kita kado yang paling besar yang ada di dunia ini. Yaitu Dia kasih Tuhan Yesus untuk kita semua. Oh iya, ngomong-ngomong soal kado, Abang Iya belum buka nih kadonya. Kita mau buka sama-sama ya kadonya ya. Kira-kira isinya apa ya? Kita mau buka sama-sama. Wah, ternyata isinya ada kartu Natal. Dan juga di dalamnya ada Alkitab baru adik-adik. Wah, senang banget Abang Yel dapat hadiah baru. Wah, ada Alkitab sama kartu Natal. Kartu Natalnya isinya apa ya adik-adik? Ada ayat Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wah, ini kado Natal yang paling Abang Iyal suka. Natal kali ini Abang Iyal belajar kalau setiap Natal kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya merayakannya hanya untuk makan-makan, jalan-jalan, hadiah ataupun barang-barang lainnya. Abang Iyal sangat bersyukur bisa kenal Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah jangan lupa bersyukur ya. Nggak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita akan berpisah. Tapi Abang Iyal tunggu adik-adik semua di ibadah-ibadah Elkids selanjutnya. Sebelum kita menutup ibadah kita, aku mau mengajak kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari anak-anakku sekalian, kita sama-sama kita naikkan doa sahabat kita, dan kita juga mau doa berkat. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita lipat tangan, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kalau boleh ada anak-anak ini Tuhan, dengan sukacita bergembira Tuhan untuk mengikuti pengajaran-pengajaran, bahkan juga mau mengikuti Tuhan ibadah-ibadah, dan setiap yang tekun Tuhan kami percaya Engkau sudah mencatat mereka, Engkau sudah melindungi mereka, Engkau sudah menjaga dengan malaikat-malaikat-Mu ya Tuhan, dari yang kecil sampai yang besar ya Tuhan. Engkau yang mendidik juga langsung dengan Roh Kudus-Mu, Engkau yang menuntun, mengajar yang baik bagi mereka ya Tuhan, untuk bertumbuh kembang takut akan Tuhan, untuk tumbuh juga benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu mengikuti firman-firman Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, baik yang perempuan maupun yang laki-laki ya Tuhan. Biarkan mereka mendapatkan berkat khusus Tuhan, untuk bisa lebih baik hidupnya, untuk lebih bisa bertumbuh dengan benar-benar sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarkan benar-benar bisa mengikuti ajaran-Mu, bisa mengikuti Tuhan apa yang Kau berikan, yang Kau ajarkan Tuhan, sehingga anak-anak ini akan menjadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan.
yang sekalipun mereka nantinya sukses tetap ada takut akan Tuhan. Sekalipun mereka berkarir takut akan Tuhan boleh ada di hatinya. Sudah tertanam lebih dulu di hatinya Tuhan. Kebenaran-Mu, firman-Mu Tuhan. Dan takut akan Kau sudah lebih dulu ada tertanam di hati mereka masing-masing ya Tuhan. Mereka tidak hamba-Mu sebutkan. Tetapi seluruh anak-anak sekolah minggu yang rajin mengikuti. Yang benar-benar belajar. Mau mendengar Tuhan. Bahkan juga mau terus ibadah. Tuhan Engkau tetapkan berkat yang khusus, tetapkan berkat yang baik, tetapkan berkat yang sempurna, supaya mereka tumbuh sehat sempurna, cerdas, pandai, bahkan juga benar-benar mau mengikuti Tuhan dan mau hidup seturut dan kehendak Tuhan. Tuhan, taruhlah berkat yang khusus Tuhan. Kalau Engkau memilih mereka Tuhan, kalau Engkau memberkati mereka Bapa, artinya Engkau sudah membentuk mereka, artinya Engkau sudah mengkhususkan mereka. Nyatakan berkat, menyatakan kuasa-Mu Tuhan ke dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarkan urapan sudah ada dari kecil Tuhan, biarkan Roh Kudus-Mu terus menuntun dari kecil Tuhan, sehingga benar-benar dia ada terus di jalan-jalan-Mu Tuhan. Dia boleh ada terus di tempat yang kudus Tuhan. Tidak ada yang keluar dari kebenaran-Mu, tidak ada yang keluar dari kehendak-Mu Tuhan, tapi semuanya seturut dan kehendak-Mu. Hamba-Mu menyerahkan 100% anak sekolah minggu Tuhan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Tuhan mereka boleh ada, terus boleh bersama-sama bersekutu dan juga memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, berkatilah mereka, hidup mereka, masa depan pertumbuhan mereka semuanya. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Tuhan Yesus, tubuh jiwa roh mereka 100% milik Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjaga dengan malaikat-malaikatnya. Kami bersyukur ya Tuhan, dan biarlah kami juga mau bersatu dengan anak-anak untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anakku, kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus dan pengurapannya di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah semuanya, kita sama-sama dan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Salam. Selamat Natal, ini buat Oatmeal ya. Selamat Natal Oatmeal. Sini terus Sheila. Terus ini Grace. Ini Salon. Selamat Natal ya. Selamat Natal ya. Selamat Natal. Selamat pagi. Terima kasih. Abraham, ambil. Sama aja ini proses. Sama aja. Selamat pagi. Merry Christmas. Ini kakak Selamat Natal.
Natal. Maafkan kami yang lama ya. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Selamat Natal! Merry Christmas! Merry Christmas teman-teman! Feliz Navidad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you